sama sementara dulu, nanti kita lanjut kembali. Nanti kita konfrontir dengan Pak Sepiin mengenai masalah ini. Kalau nanti Bapak jelaskan aja apa yang Bapak ketahui Pak ya, di mana tempatnya, kapan, dan kapan kembalikannya. Oke, cocok? Ya. Di situ dulu kan APBDes murni selesai, Iya. pupuk baru timbul. Iya. Ya, Oke, refocusing. Nah, Refocusing. perubahan. Iya. Berarti yang sempat dilaporkan dengan pihak BPD itu yang terkait itu Pak ya? Iya benar. Aha. Kita belanja kita ada semua Pak barang bukti. Jadi aku umumkan yang dikatakan markup itu apa? Kami barang bukti belanja ada, semuanya ada di situ. Namun di situ kan ada pihak-pihak kebijakan itu dialihkan ke Kupir. Oh, tertunda jadi. Acara itu BPD perangkat desa itu sama-sama setuju mengalihkan anggaran. Oh, sudah dimusyawarahkan. Berita acaranya ada, Pak? Ya, ada. Oh. Di desa itu gini Pak, sebenarnya ini kan permasalahan ini tidak sampai begitu. Dikarenakan salah pihak ketiga yang bikin pelaporan di situ. Di APBDes perubahan itu tidak dimasukkan. Jadi ada pembengkakan anggaran tidak termasuk di SSQDes. Jadi di sini juga ada pihak ketiga yang bermain di sini dikarenakan ini akhir tahun aku jabatan. Oh, gitu. Ini politik Pak. Bapak mau mencalon lagi rencana? Dia memang rencana mau mencalon Pak. Tapi di sini tahulah deh, kan orang-orang politik lah, orang-orang tertentu lah ada pihak ketiga. Pak, kalau yang terkait ini Pak, Lanjut ya dengan seputar mengenai dari desa yang di Cawang, kita masih meminta keterangan dari kepala desanya Pak Sahari, kemudian Pak Camatnya untuk mengenai terkait dana desa. Tapi untuk kepala desa sendiri masih kita cross check untuk terkait yang mengenai membawa nama dari oknum kejaksaan. Mencatat nama A. Dari menurut keterangan beliau bahwasanya dia memberikan sejumlah uang kepada oknum kejaksaan tersebut hanya untuk sebagai pinjaman uang dan sudah dikembalikan sebelum adanya laporan yang dilaporkan ke kami. Sebelum ada laporan ini. Siap. Nah, berkaitan hal itu Untuk perkara ini tetap berlanjut, masih kita periksa semua saksi yang ada dari kepala desa dengan Pak Camat. Itu yang terkait pencatatan nama apa gimana Bang? Gimana? Yang terkait pencatatan pihak kejaksaan itu apa gimana? Untuk sementara kita masih fokus ke dana desa, tapi tadi kita sudah cross check dengan bersangkutan kepala desa bahwasanya yang menyangkut membawa nama oknum kejaksaan itu hanya untuk utang piutang aja. Utang piutang Bang. Yang dilakukan sebelum adanya laporan yang lapor ke kita. Siap. Bang, dari hasil pemeriksaan sementara Bang, yang dari berikan keterangan ya terkait masalah penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa di desa Cawang. Ya? Nah, itu. sendirian Bapak kesini tadi? Saya berdua dengan kasih PND. Ya. Udah berapa, dari jam berapa nih Pak? Jam 9:30 lah. Ya. Pak, apa aja Pak yang terkait dengan ditanya tadi Pak? Ya jelas menanyakan pertama tupoksi daripada ya tugas kita di kecamatan. Oh, siap. Nah, yang kedua peranan kita dalam sistem pengelolaan ya keuangan desa. Siap. Ya saya sampaikan kepada penyidik bahwa kita dibatasi oleh aturan. Ya salah satu saya sampaikan adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang sistem pengelolaan keuangan desa. Nah, tugas daripada camat saya sampaikan hanya melakukan sebuah evaluasi daripada kegiatan-kegiatan desa. Apa evaluasi yang kita evaluasi? Pertama yaitu rancangan peraturan desa, rancangan kegiatan pemerintah desa. Nah, setelah itu mereka menetapkan namanya itu peraturan desa. Nah, tahap sebelum mereka menetapkan peraturan desa, mereka menyampaikan dulu rancangan itu untuk dievaluasi camat. Nah, apa fungsi daripada pihak saya selaku camat melakukan evaluasi? Pertama, bahwa kegiatan di desa itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena ya pada kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa melalui dana APBN, DD itu setiap tahun dibuat oleh Menteri Peraturan Desa Tunggal
tentang apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh desa. Nah, berarti desa tidak bisa semaunya gue. Ada yang sudah diputuskan oleh peraturan menteri. Nah, apabila bertentangan dengan itu, tentu kita pihak kecamatan melakukan koreksi. Nah, setelah kita lakukan koreksi, mereka perbaiki, kembalikan kita, baru kita perintahkan buat surat keputusan selaku camat untuk ditetapkan menjadi APBDes. Pak, kalau untuk ini Pak yang adanya pengalian itu memang ada Pak? Pengalian itu ya bisa saja terjadi. Namanya itu pergeseran anggaran atau refocusing. Nah, pergeseran anggaran boleh saja itu dengan ketentuan. Pertama, ya, bahwa ada anggaran yang tidak dilaksanakan. Yang kedua, mungkin ada silpa tahun sebelumnya. Nah, dimasukkan di dalam perubahan anggaran. Boleh, bisa saja. Dan itu waktu dikoreksi masuk juga Bapak waktu itu sih ya? Nah, untuk Desa Jawa, kegiatan seperti itu tidak ada disampaikan saya. Oh, yang terkait adanya Ada 3 item itu Pak ya? perubahan anggaran dalam APBDes tidak ada. Oh, yang 3 item dialihkan Tidak anggaran? ada. Oh, tidak ada Pak ya? Tidak ada. Oh, berarti yang pengajuan dia memang ada item 3 itu Pak ya? Jadi begini ya, ya pada prinsipnya ya dalam kegiatan pelaksanaan dana DD itu yang dilaksanakan tuh yang tertuang di dalam buku APBDes dokumen. Yang itu dilaksanakan. Sedangkan Apabila tidak tertuang dalam itu, berarti menyalahi aturan. Nah, seandainya mereka melaksanakan di luar buku APBDes, yang bisa laksanakan itu uang pribadi. Kalau uang negara tidak boleh. Seandainya pelaksanaan pekerjaan itu dilaksanakan semua, tapi pada saat realisasinya setelah dilakukan verifikasi dari pendamping desa tidak ada, maka kita katakan fiktif kegiatan itu. Oh, berarti waktu laporan kita memang nggak ada tuh Pak ya? Ada Pak? Iya, justru itu saya dapat informasi itu kegiatannya tuh nggak dikerjakan. Berarti laporan itu penyertaan modal kepada BUMDes harus dimasukkan dalam buku APBDes. Kalau nggak APBDes murni, APBDes perubahan, namanya penyertaan modal. Kalau tidak dilakukan itu tidak boleh, itu uang negara, bukan uang nenek moyang kita. Seperti itu tidak ada disampaikan saya. Oh, yang terkait adanya 3 Ada item itu Pak ya? perubahan anggaran dalam APBDes tidak ada. Oh, yang 3 item dialihkan Tidak anggaran? ada. Oh, tidak ada Pak ya? Tidak ada. Oh, berarti yang pengajuan dia memang ada item 3 itu Pak ya? Jadi begini ya, ya pada prinsipnya ya dalam kegiatan pelaksanaan dana DD itu yang dilaksanakan tuh yang tertuang di dalam buku APBDes dokumen. Yang itu dilaksanakan. Sedangkan Apabila tidak tertuang dalam itu, berarti menyalahi aturan. Nah, seandainya mereka melaksanakan di luar buku APBDes, yang bisa laksanakan itu uang pribadi. Kalau uang negara tidak boleh. Seandainya pelaksanaan pekerjaan itu dilaksanakan semua, tapi pada saat realisasinya setelah dilakukan verifikasi dari pendamping desa tidak ada, maka kita katakan fiktif kegiatan itu. Oh, berarti waktu laporan kita memang nggak ada tuh Pak ya? Ada Pak? Iya, justru itu saya dapat informasi itu kegiatannya tuh nggak dikerjakan. Berarti laporannya Ada? dikerjakan, selesai semua, fiktif namanya. Oh, siap Pak. Nah,